Kembali lagi di berita akhir pekan. Biasanya kita setiap syuting di sini itu ada banyak kru USS yang nonton memenuhi ruangan ini gitu. Hari ini 3 USS yang nonton gitu karena ada Pevita Pierce syuting di sana, bahkan kita laptop juga nggak ada, semua fasilitas digunakan oleh Pevita. Jadi tadinya tuh kita bintang tamunya pengen Pevita, tapi yang datang akhirnya wah ini agak beda nih dari Pevita ya. Ikang Fauzi ya? Bukan. Gusti Tio. Gak ada Gusti Tio tuh. Enggak, Gusti Will. Instagram gue tuh Gusti Will. Tapi nama asli? Gusti Irwan Wibowo Will. Canda terus. Gusti Irwan Wibowo gue. Nah, kenapa Gusti Will? Lu ngefans sama Tiwi Afi dulu lu? Enggak. Tikanya gue. Tikanya ya. Titu. Ya, Titu. Gusti Will. Nah, jadi hari ini karena Pevita lagi syuting, jadi kita hanya di sini krunya sepi-sepi aja. Iya. Dan laptop juga nggak ada. Tapi tenang aja karena Gusti ini berita-berita dia menguasai kan. Iya. Berita-berita dan. Gue udah biasa baca berita kan. Dulu kan gue entrepreneur. Iya. Entrepreneur nggak baca berita kalau. Apa sih kalau wartawan. Oke netizen, kita langsung aja Gus ya. Langsung. Boleh. Nah, ini berita pertama nih. Ratu Elizabeth II katanya dia bikin surat rahasia buat Australia yang baru boleh dibuka tahun 2085. Nah, apa tuh isi surat buat Australia itu? Ini menurut gua media terlalu menggembor-gemborkan ya menurut gue. Ini kan kritis nih emang. Ini gue suka dari Gusti nih. Opininya tuh kritis banget gitu. Iya, maksudnya tolong, harusnya Najwa Shihab sih notice lo ya kalau menurut gue ya harusnya. Tapi menurut gue nggak usah ya. Nggak usah sampai Najwa lah. Nggak usah. Gue Habib Quraisy Shihab, gue pengen gue. Oh iya, sama-sama Shihab sih. Suratnya siapa nih kira-kira? Dan kenapa harus dirahasiakan selama itu, Gus? Menurut gue nih, Ratu Elizabeth sebenarnya lagi iseng aja. Lu tau nggak? Lu pernah nggak sih bikin tulisan-tulisan ini jangan dibuka ya sampai tahun segini gitu? Iya. Gak lama dia meninggal aja. Menurut gue itu iseng. Sebenarnya iseng. Media suka menggembor-gemborkan. Itulah. Cuman ngeprank Australia gitu. Iya. Pas dibuka udah nunggu sampai 2018, pas dibuka cuman kayak gimana kabar kanguru gitu nah, doang gitu, tuh. Kayak gitu. Nah itulah media tuh suka mengsekarkan lah. Nah, itulah pentingnya pendidikan merata di Indonesia ya. Maksudnya untuk kita mengeluarkan informasi yang gimana kabarnya? Sehat. Ya. Itu ya. Berarti ini bukan hal yang ini ya. Bukan darurat atau apa, bukan ada konspirasi atau apa, enggak ada. Menurut gua sih enggak. Cuman Ratu Elizabeth bercanda tapi media diseriusin. Iya. Soalnya ratu kan dia. Soalnya ratu ya. Nah, misalnya gua ngasih lu surat nih. Gus, ntar lu buka tahun 2085 ya gitu. Lu akan ngelanggar nggak atau lu akan nurut sampai 2085 baru lu buka? Di depan lu gua kan gua akan jaga sampai rumah gua buka. Sampai rumah lu akan buka karena lu penasaran isinya apa gitu. Kepoan gua. Hah? Kepoan. Ya. Oke. Segitu aja kan? Yang penting kita nih durasi pendek tapi ntar orang komen, "Wih, padet banget nih." Gitu. Iya. Targetnya kayak gitu. Berbobot. Pokoknya viewers video ini ngalahin video yang Pevita di sana, Gus. Itu target kita. Pevita apa-apaan sih ngapain? Iya. Mas gua cewek berotot Mas Serena Williams aja lihat lo pemain tenis kan. Iya. Sama kan Lita Smackdown ya kan maksudnya. Iyalah gitu. Nah, berikutnya tapi ntar kalau ternyata Pevita jadi ke sini lu langsung out frame lewat sini ya, aman ya? Iya, aman. Lu ngerti kan? Aman. Udah gua udah tahu diri lah. Lu tahu diri. Iya. Aman sih. Nah, berikutnya nih Gus. Nah, ini katanya Jakarta itu termasuk dalam 20 besar kota dengan gaya hidup sehat sedunia. Selama ini kita sehat ternyata. Iya. Kita juga ditipu media ya. Oh, ini hoax nih? Hah? Ini hoax menurut lo? Enggak, maksudnya dulu kan kemarin kan gimana sih? Enggak maksudnya kan orang Jakarta udara terburuk lah gitu. Iya, terus katanya yang olahraga jarang. Kalau Jakarta kota termales katanya. Nah, ternyata kita termasuk 20 kota dengan gaya hidup sehat. Sedunia gitu. Atau mungkin semakin maraknya konten-konten work life balance ya. Jadi mulai harus gitu. Iya enggak sih? Lu sepedaan enggak? Gua sepedaan enggak sih jujur sih. Dan gua jogging juga enggak. Nah, mungkin kota yang paling sehat tuh adalah yang paling sering lari orang-orangnya gitu. Kan yang paling sering gerakan fisiknya tuh paling kencang gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Bagus. Nah, kita peringkat 20 nih. Nah, gua penasaran peringkat 1 yang paling sehat tuh siapa gitu ya kan? Ini se-Asia enggak sih? Sedunia. Oh, sedunia Gitu. Lu sendiri sehat nggak gaya hidup lu, Gus? Sehat banget. Gua nge-gym kan. Nge-gym ya? Rutin Setiap hari gua. Setiap hari lu nge-gym? Lu jangan ngeremehin gua. Dan di gym tuh emang olahraga di sana kan? Ngapain? Ngoleng-ngolengin orang buat main futsal. Bro futsal.
Pantesan ya agak-agak ini ya. Agak ya, apa? ya. Agak-agak ya maksudnya lu kelihatan jago main futsal gitu maksud Enggak, gua. lu maksud lu Enggak. gue gendut. Ya gue juga gendut juga. Ya nggak apa-apa. Kecuali lu bilang gue kurus, gue wah body gaming lu. Shaming. Body gaming main-mainin badan orang berarti. Ya itu lebih sering body gaming berarti di Jakarta dibanding body shaming. Oh ya? iyalah, apalagi kan ini. Yudis lagi nelfon tuh Yudis tuh. Nggak usah dikasih tau penonton ya itu urusan dia sendiri. Aman Des, kita nggak ganggu lu Des. Sama nih. Mungkin keluarga lu apa siapa nggak apa-apa. Nggak lagi ngolongin teman-teman yang buat main futsal juga. Sama kayak lu. Ya. Iya. Bagus lah gue support. Ya support ya dan memang ya berarti kita selama ini orang-orang sehat di Iya, Jakarta iya. ini. Jakarta kota sehat. Kalau kota batik di Pekalongan itu. Betul ya, slang ngasih tau gue dulu gitu. Kata slang gitu ya. Kalau kata temen gue itu bukan kota batik, kota mati di Pekalongan. Wih, Ya banget. parah itu menista Kacau, dia, iya, menista Pekalongan tuh. Gue biar apa sih ngomong kayak gitu tadi? Gue malah khawatir lu dipotong di TikTok abis Iya, ngomong kayak bener, gitu. bener, Iya, bener, iya. iya. Tapi aman lah. Aman. Walaupun sebenarnya nggak terlalu aman. Gue sering diserang SDW di sini nih BAP nih. Oh, ada nggak apa-apa lah. SDW Free Fire, SDW AHA gitu-gitu. Jadi tolong tuh kalau nanti mau dipotong ya pas angle yang dari kamera yang ini aja nih. Jadi jangan ada guanya gitu. Cukup lu sama nih Michael Jordan tuh belakang lu tuh udah itu aja. Iya, Cukup iya, lah iya. ini ya. Cukup lah iya. cukup bagus. Nah berikutnya, wah ini agak dark nih. Ini emang tim USS kadang ngasih berita-berita kayak gini. Iya. Jadi katanya tahun 2022 itu ada opsi pupuk itu pakai jenazah manusia gitu. Katanya ada kayak gitu. Ya kan? Jadi ntar pupuk nggak hanya kompos, nggak hanya urea, tapi ada bisa pakai jenazah manusia juga. Iya. Gitu. Mungkin ini kali ya, mungkin tanah kuburan kan udah makin sempit ya, makin mahal kan. Oh iya benar. Ini mah kita positif tinggi. USS kayaknya emang pengen mematikan karir lu ya. Jadi gua itu pelan-pelan aja lah. Ini gua teman yang baik aja. Iya, gitu. lu menyelamatkan gue dengan lu larinya ke lahan kuburan makin sempit makin gitu. Sempit, makin mahal, makin sempit. Iya, Kan iya. juga di luar negeri udah mulai dijadiin pupuk juga. Orang di pupuk luar negeri ya. Oh. Pupuk bayi lagi. Popok itu Iya. popok. Masa orang begini agak lengket ya, Iya, lengket. Wah, lu menyelamatkan gue ya dengan Iya. lu nggak bercandain jenazahnya, tapi lu lari ke bawah sekarang lahan kuburan tuh sudah semakin sempit Sudah gitu. semakin Nah, sempit. Nah, lu pribadi Gus, misalkan ini kan jenazah nih, misalkan lu udah tua nih nanti nih kan. Terus kita kan akan meninggal gitu. Nah, lu pengen jadi pupuk tanaman apa gitu yang lu pengen sebenarnya? Apa lu lebih apel atau mungkin kayak misalnya pohon cemara atau apa? Pengen jadi kembang kol gua. Kembang kol. Iya, kembang gua kol, pengen, kayaknya Iya, lumayan iya, buat iya, kol iya. goreng tuh enak loh. Iya. Lu pengen jadi kol goreng yang disantap mahasiswa ngirit ya. Iya. Jadi kayak ini kol orang mati loh gitu. Iya, ini Gusti gitu. Iya. gitu. Masih ketawa. Ya, masih ketawa, so bercanda, kolnya bercanda gitu. Iya. Kalau lu apa? Kalau gua tanaman ya. Iya. Gua ya udahlah kalau lu kol gua isi bagian kemanginya nggak apa-apa gua yang buat kobokan kan. Jadi habis ngunyah lu. Lalu enak dong, wangi dong. Iya, ya kan tapi kan gua buat cuci tangan lu dimakan doang, ya kan? Gue jadi tai lagi ya. Iya. Ya gue masuk tai kuku juga sama aja benar kita. Nah. Kan bisa dipot. Kayak bro, kita nggak usah ngebahas kayak gitu. Ya, Nggak usah diperpanjang lah kayak gitu-gitu. Iya. Cukup nih kayaknya nih. Ya. Cukup. Aman. Aman. Nah berikutnya, jadi Denny Caknan itu dia bikin tokoh dangdut virtual. Wah. Ini kalau nggak salah yang bikin Denny Caknan bener iya kayaknya. Iya, dari Canan. Laverda Salsabila, kartun tapi dangdut. Jadi dia kayak Gorillaz tapi versi ngebor gitu ibaratnya. Nah, itu menurut lu gimana? Iya. Tapi kenapa namanya harus, kan biasanya kalau dangdut kan kayak nama-nama yang nyeleneh gitu. Ayu Ting Ting gitu kan, kayak Zaskia Gotik gitu kan. Nah ini Laverda Salsabila gitu ya kan. Justru kalau yang penduduk daerah itu namanya lebih elegan. Ada Wiwi Sagita, tahu nggak lu? Wiwik Sagita. Iya, Wiwi Sagita. Saya kok gue tahu ya. Dan kalau tahu cara manggilnya Wiwik Sagita tadi. Sera, Munata, kayak gitu bro. Oh dangdut daerah tuh Namanya elegan. elegan. Thomas Jorgi. Oh iya, Jorgi itu nama asli Jorgi ya. Nggak tahu. Ya lu jangan tanya gue. Iya. Oh, berarti dangdut malah dangdut kota yang nama-namanya agak nyeleneh ya, agak bercanda-bercanda. Iya, ya. kayak Ayu Ting Ting itu siapa lagi? Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik misalnya. Bosa. Pemain bola kalau itu bukan. mungkin suka dangdut mungkin, tapi kita nggak tahu Ya, kan. nggak tahu, kan. Iya, kita nggak ada yang tahu gitu. Bagus lah menurut gua. Bagus ya, dan ini inovasi ya, bisa Inovasi. jadi. Dan misalnya bisa bikin kartun gini kan ntar mungkin ada juga yang versi pop. Benar. Versi Dan juga Melayu. mengurangi populasi orang-orang yang mungkin wibu ya kan suka yang waifu. Nah, ini mulai sekarang. Oh, ini waifu dangdut Waifu nih. dangdut. Dan enaknya Laverda ini misalnya nanti terkenal gitu kan. Iya. Kan di kartun kan. Iya.
ya satu hari tuh bisa ambil 4 job of air sekaligus gitu kan, bisa pesta pora ada gua, WTF ada gua, tapi di hari yang sama gitu kan gak semua musisi bisa. Iya, dan enaknya dia gak bakal star syndrome tuh seumur hidup. Dia gak bakal star syndrome. Kalau sombong dikit tinggal diedit aja diganti gitu sikapnya. Bener. Gak ada tuh video klarifikasi, halo guys ini nama gak perlu. Berarti Laverda nih mantep ya. Nah yang susah misalkan waifu, maksudnya pecinta dangdut ntar ada yang baper-baper gitu Gus, karena kan wibu gitu kan, kayak baper sama anim gitu, nikah sama bantal kan ada gitu-gitu kan. Nah kalau Laverda ini ntar pedangdut kayak wah baper gitu, kayak gimana tuh solusinya tuh? Sebenarnya tuh gak perlu ditanyain ke gue ya, karena kan gue juga bukan yang ngurusin Laverda juga kan, kecuali gue orang tua kandung Laverda, gue pasti saya sebagai bapak, pasti gue kayak gitu. Gue gak usah apa-apa selalu tanya solusi ke gue. Gue bukan gubernur juga, bukan yang ini itu. Nah, itu, tapi bagus lah ya. Iya. Nah, berikutnya nih Gus nih. IQ orang Indonesia. Nah, tadi kita kan orang Jakarta paling sehat tuh. Iya. Peringkat 20. Iya. Nah, tapi soal IQ kita ternyata terendah nomor 2 di ASEAN. Wih, bagus dong. Kan terendah nomor 2. Tapi kan nomor 2. Masih nomor satunya. Nomor satunya menurut siapa? Nomor satunya menurut gua kayak jangan lah ya. Ada sih di otak gua tapi takut dipotong di TikTok lagi. Iya. Jangan. Di otak lo juga ada kan? Enggak ada gua bersih yang kayak gitu-gitu. Bersih gitu. Yang zona aja gua bisa. Oh iya. Positif iya. Nomor 2 di ASEAN gitu. Nah, jadi tinjauan populasi dunia, IQ rata-rata negara dunia itu ada 190 negara yang diikut survei. Iya. Oh enggak, 199 ikut survei, kita peringkat 130. Itu yang dunia. Tapi di ASEAN kita nomor 2. Nah, jadi ya kita nih ibaratnya tadi ya sehat cuman goblok gitu. Itu kesimpulannya gitu ya. Mungkin ini kali butuh peran-peran yang kayak Jeremy Pauline gitu yang lebih Jerome. Kalau Jeremy Teti biasanya, kalau kan? Jerome Pauline. Kan tapi sama-sama pinter. Iya, dan dia disurvei di mana masalahnya itu kan? Gue nggak disurvei waktu itu, lu juga nggak disurvei kan? Gue nggak ngerasa disurvei. Nah, jangan-jangan emang sengaja mereka nyari yang tolol gitu. Itu permainan data yang kayak gitu. Ini iya permainan data nih. Ini bohong ini. Politik nih. Politik, gue nggak suka kayak gini. Gue udah bete lah, gue udah bad mood. Gak usah, jangan seperti itu, jangan seperti itu. Iya. Berarti lu yakin ya kita nih bukan peringkat 2 terbawah? Bukan. Kita kayaknya harusnya yang paling pinter ya kita. Iya. Ada Nadiem Makarim. Iya, Nadine Amiza, iya. Terus Ananda Thomas. Siapa tuh? Ya nggak tahu. Ada, tapi pasti ada nama itu. Pasti ada. Itu yang aktor Pevita Pierce. Pevita Pierce tuh orang pinter itu. Iya, Raisa. Pesulap merah. Pinter. Terus banyak orang-orang pintar yang dukun wesi. Iya. Itulah bro. Jindan. Jun. Iya. Bukan Jindan Jun, enggak, emang orang nama Jindan. Iya. Kalau itu Syahrul Gunawan kalau itu. Iya. Ya, itulah berita-berita seminggu terakhir gue sih. Menurut gua menarik sih menurut gua. Dari tadi banyak berita-berita yang mantap dan feeling gue sih kayak ini video trending 3 YouTube sih kayaknya. Wah, gue sih pesimis ya. Karena ada Pevita Pierce. Iya sih. Ya, semoga jadwal uploadnya agak jauh lah sama BAP ini. Nah, gue percaya lah. Tapi terakhir gue seperti biasa karena ini berita akhir pekan, jadi kita memberikan weekly recommendation ke netizen di rumah. Oh yes, Oxford. Apa nih? Apapun apa? Yes, Oxford. Of course harusnya kalau Oxford. Mungkin itu kali ngeliat video-video gue yang suka kayak gitu kali ya. Jadi terendah gitu IQ Indonesia. Mungkin iya. Makanya tadi Nadiem tuh sebenarnya udah disurvei, tapi abis itu dia survei lagi yang lain, jadi ya turun Nadiemnya. Weekly recommendation gue. Jadi hal-hal yang lu suka nih, boleh tontonan, boleh lagu, boleh makanan misalnya, boleh gitu. Apa yang lu mungkin kalau gue dulu ya, yang gue rekomen tuh adalah event downtown market di Surabaya. Buat lu yang pada area-area Surabaya mungkin bisa ke situ kan. Maksudnya kan ya bebas lah lu di sana mau ngapain, tapi itu ada event di sana pokoknya. Benar. Gitu. Kalau lu apa Gus? Yang lu sarankan kepada netizen nih? Gua tuh saran coba ke Museum Pancasila. Museum-museum yang ada di Indonesia. Kenapa? Hah? Karena? Untuk meningkatkan IQ ya. Itu gua concern banget sama IQ. Itu concern. Supaya kita bisa naik dari peringkat tadi kan. Iya. Itu gua suka. Sekarang juga lagi zaman ini, Museum Date tuh lagi zaman gue. Museum Date ya. Ke Fathahilah dia bawa cewek dia ke Museum Date gitu-gitu. Itu rekomen lu ya? Iya, cuma gua saranin belajar juga lah. Gua kalau jadi orang tuanya kalau anak gua Museum Date, pulang-pulang gua langsung ujian itu. Ujian. Apa yang kamu dapatkan dari museum itu? Gua langsung Iya.
Takutnya museum dia cuman kedok doang kan kayak Iya. sayang kita ke museum ya kayak kok kebetulan banget sampai museum ada oyonya takutnya gitu kan Itu cuman Itu museum juga date bikin museum museum date ya. museum that. Berarti ya saran lu untuk netizen penonton BAP ini Iya. mainlah ke museum, Museum, iya. supaya IQ lu naik Iya, gitu. dan kurangi nonton berita perselingkuhan dan KDRT ya, ini itu juga. Lagi-lagi, gue gak ada pendapat tentang itu sama sekali gue. Iya, enggak maksudnya kasihan kita ngapain ngurusin orang, maksud gue ke situ. Iya, Adam Levine mau selingkuh apa enggak terserah lah. Iya. Gitu, terus Udah sih paling jaga diri baik-baik lah. aman ya. Kapan-kapan kita bikin off air aja mungkin Gus, biar kita bisa ngomong bebas ya. Oke, museum main ke museum. Main ke lu- museum. Lu sendiri ke museum terakhir kapan? SD. Thank you netizen. Sampai jumpa di BAP tahun depan. Cabut, minggu depan.